Bayangkan kamu menemukan sebuah buku. Umurnya sekitar 600 tahun. Halaman-halamannya terbuat dari perkamen hewan, sampulnya dari kulit, dan ilustrasi di dalamnya. Aneh. Tanaman yang tidak ada di dunia nyata. Pemandian air mancur dengan wanita telanjang. Diagram astronomi dengan bintang-bintang yang tidak membentuk rasi apapun yang kamu kenal. Tapi yang paling aneh dari semuanya, kamu tidak bisa membaca satu kata pun dari buku ini. Dan bukan hanya kamu, seluruh umat manusia, dalam 6 abad terakhir, belum pernah berhasil membacanya. Ini bukan adegan film. Ini nyata. Namanya naskah Voynich. Sekarang disimpan di perpustakaan Beinecke, Universitas Yale. Paling sering disebut, kitab yang tidak pernah ada yang bisa membaca. Dari mana asalnya? Sebenarnya, tidak ada yang tahu persis. Nama, Voynich, sendiri diambil dari Wilfrid Voynich, seorang penjual buku antik Polandia-Lituania yang menemukan naskah ini pada tahun 1912. Voynich sedang berburu buku-buku langka di Italia, di sebuah perguruan tinggi Jesuit di Villa Mondragone, dekat Roma. Di antara tumpukan manuskrip kuno, dia menemukan satu yang langsung membuatnya terpaku. Halamannya penuh dengan tulisan tangan. Rapi. Teratur. Tapi tidak seperti bahasa apapun yang pernah dia lihat. Huruf-hurufnya mengalir seperti sungai kecil. Ada yang mirip Latin, ada yang seperti Yunani, ada yang sama sekali tidak dikenal. Dan ilustrasinya. Dia butuh waktu lama untuk mengerti apa yang dia lihat. Voynich langsung sadar ini bukan buku biasa. Dia membawanya ke Amerika, dan selama bertahun-tahun dia berusaha, tanpa hasil, mencari seseorang yang bisa membacanya. Dia meninggal pada 1930 tanpa tahu apa yang dia pegang. Dan misteri itu terus berlanjut. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat isi bukunya. Karena disinilah segalanya mulai terasa aneh, tidak nyaman. Naskah Voynich memiliki sekitar 240 halaman, meskipun beberapa hilang. Berdasarkan ilustrasinya, para peneliti membagi isinya menjadi 6 bagian. Tapi bagian-bagian ini bukan bab seperti buku biasa, lebih seperti tema yang berulang, tanpa penjelasan. Ada bagian botani. Halaman-halaman penuh gambar tanaman. Tapi ini bukan tanaman biasa, sebagian tidak bisa diidentifikasi. Daunnya aneh, akarnya aneh. Beberapa menggabungkan bagian dari tanaman yang berbeda. Seperti seseorang menggambar tanaman dari ingatannya tentang dunia yang tidak pernah ada. Ada bagian astronomi. Diagram lingkaran dengan bintang-bintang. Bulan sabit. Matahari. Tapi susunannya tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan peta langit dari zaman manapun. Ada satu diagram, sebuah lingkaran dengan 9 pulau yang mengelilingi pusatnya. Setiap pulau penuh bintang. Tapi rasi bintang apa ini? Tidak ada katalis bintang manapun yang mencocokkannya. Lalu ada bagian biologis. Dan ini yang paling membuat tidak nyaman. Halaman-halaman penuh dengan sosok wanita telanjang, digambar dengan garis-garis sederhana, berdiri di dalam aliran air hijau yang mengalir dari tabung atau pipa. Mereka memegang ujung pipa, atau bersandar. Sekilas seperti pemandian. Tapi airnya tidak mengalir kemana-mana. Tidak ada sumber. Tidak ada pembuangan. Seperti sistem sirkulasi cairan di dalam tubuh yang tidak bisa kita lihat. Farmasi. Resep. Sekitar 30 halaman penuh dengan gambar wadah, botol, toples. Di sebelahnya, tanaman-tanaman kecil. Mungkin ini buku resep obat. Mungkin. Tapi ini hanya tebakan. Karena teks yang mendampingi ilustrasi itu, tidak ada yang bisa membacanya. Pada titik ini, pertanyaan yang menggantung di udara. Kenapa? Kenapa tidak ada yang bisa membaca naskah ini? Bukankah kriptografer modern sudah memecahkan kode enigma? Bukankah AI bisa menerjemahkan bahasa kuno? Kenapa, setelah 600 tahun, naskah Voynich masih jadi misteri? Jawabannya mungkin lebih meresahkan dari yang kamu kira.
Selama puluhan tahun, kriptografer terbaik dunia, dari Perang Dunia Pertama sampai era komputer kuantum, telah mencoba memecahkan naskah Voynich. William Friedman, bapak kriptografi Amerika yang memecahkan kode Jepang selama PD2, menghabiskan bertahun-tahun pada naskah ini. Dia tidak berhasil. Alan Turing, yang memecahkan enigma, dikabarkan tertarik padanya. Tidak ada catatan dia berhasil. Pada tahun 1960-an, tim kriptografer dari NSA, National Security Agency, diam-diam mencoba memecahkannya. Mereka gagal. Tidak ada publikasi, tidak ada pengakuan. Hanya informasi dari dokumen yang dideklasifikasi puluhan tahun kemudian. Di era digital, puluhan teori bermunculan. Naskah Voynich adalah hoax abad pertengahan. Itu bahasa buatan. Itu kode yang sangat rumit dengan substitusi ganda. Itu ditulis dalam bahasa Jerman kuno yang dienkripsi. Itu bahasa Yunani yang ditulis dengan akses rahasia. Pada 2017, seorang peneliti Inggris mengklaim telah memecahkannya. Katanya, kuncinya ada pada aksara Proto-Romania. Dia menerjemahkan satu kalimat, kamu tidak akan berdebat dengan pendeta. Ramai di media. Tapi kriptografer lain dengan cepat membantah, apa yang dia pecahkan tidak konsisten. Tidak ada pola linguistik yang stabil. Lalu pada 2019, AI ikut bermain. Para peneliti dari Kanada menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis teksnya. Hasilnya, AI mengkonfirmasi bahwa naskah Voynich memang ditulis dalam bahasa yang konsisten, bukan omong kosong acak. Bahasa ini memiliki aturan tata bahasa sendiri. Struktur kalimat. Urutan kata yang teratur. Tapi AI juga tidak bisa menerjemahkannya. Karena, inilah bagian yang paling meresahkan, bahasa yang digunakan pada naskah Voynich ternyata strukturnya mirip. Tidak ada bahasa yang dikenal manusia. Bayangkan, sebuah mesin yang dilatih pada ribuan bahasa, mati maupun hidup, mengangguk dan berkata, ini adalah bahasa. Tapi bukan bahasa yang pernah aku lihat. Inilah titik baliknya. Momen di mana segalanya terasa berbeda. Selama ini kita menganggap naskah Voynich sebagai pesan yang terkunci. Kode yang menunggu untuk dipecahkan. Tapi bagaimana kalau tidak ada kodenya? Bagaimana kalau ini bukan kode? Mari kita lihat lagi data yang sudah kita kumpulkan. 1. Teksnya konsisten secara statistik. Pola pengulangan huruf, panjang kata, distribusi karakter, semuanya mengikuti aturan bahasa sungguhan. 2. Tidak ada bahasa yang cocok. Pelacakan ke bahasa manapun, dari Latin kuno sampai bahasa suku terisolasi di Papua, gagal total. 3. Struktur kata-katanya aneh. Banyak kata yang hanya muncul sekali, tidak pernah diulang. Rasio, hapas legomena, kata yang cuma dipakai satu kali, sangat tinggi. Ini tidak normal dalam bahasa manusia. 4. Analisis karbon menunjukkan perkamennya dibuat antara tahun 1404 dan 1438. Jadi ini bukan palsu modern. 5. Tidak ada satupun orang dalam sejarah, sejak 1912, yang kredibel mengklaim bisa membacanya. Jadi, 600 tahun yang lalu, seseorang duduk di sebuah ruangan, mengambil bulu angsa dan tinta, dan menulis 240 halaman. Dengan ilustrasi. Dalam bahasa yang tidak pernah digunakan siapapun sebelumnya. Dan tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa, atau apa, atau kenapa. Sampai sini, detak jantungmu mungkin mulai bertanya, kalau bukan kode, lalu apa? Sebenarnya ada satu teori yang jarang dibahas, tapi paling masuk akal kalau dipikir ulang. Glossolalia. Atau dalam bahasa Indonesia, lidah roh. Fenomena di mana seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dia kenal. Biasa terjadi dalam konteks transmeditatif atau spiritual. Tidak masuk akal bagi pendengar, tapi terasa bermakna bagi yang mengucapkannya. Bagaimana kalau naskah Voynich adalah bentuk visual dari glossolalia? Seseorang,
Mungkin seorang biarawati atau pertapa abad pertengahan, duduk dalam kondisi kesurupan, dan menulis. Bukan untuk dibaca. Bukan untuk dikomunikasikan. Tapi sebagai ekspresi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Tanaman-tanaman aneh itu? Mungkin itu adalah tanaman yang hanya dia lihat dalam penglihatannya. Wanita-wanita di pemandian itu? Mungkin itu adalah tubuhnya sendiri, dan dia melihat cairan mengalir di dalamnya sebagai sungai-sungai hijau. Ini menjelaskan konsistensi linguistik, karena otak manusia, bahkan dalam kondisi trance, tetap mengikuti pola bahasa. Tapi ini juga menjelaskan kenapa tidak bisa diterjemahkan, karena ini bukan komunikasi. Ini adalah artefak dari pertemuan seseorang dengan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tapi ini hanya teori. Yang lain bilang ini adalah buku obat yang hilang. Yang lain bilang ini mainan intelektual abad pertengahan, teka-teki untuk kesenangan bangsawan. Yang lain bilang ini adalah kitab suci dari sekte sesat yang jejaknya telah dihapus dari sejarah. Tidak ada yang tahu. Saat ini, naskah Voynich sudah didigitalisasi penuh. Kamu bisa melihat setiap halamannya secara online, hanya dengan mencari Beinecke Library Voynich di mesin pencari. Setiap coretan, setiap tanaman aneh, setiap bintang yang tidak ada di langit. Semua ada di sana. Dan tetap tidak terbaca. Seluruh koleksi digital Yale bisa diakses gratis oleh siapapun. Tapi halaman-halaman ini, mungkin kamu bisa melihatnya dari layar ponselmu sekarang. Mungkin kamu akan merasakan apa yang ribuan orang rasakan sebelumnya, bahwa di sini ada sesuatu yang penting. Tapi apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Mungkin begitulah seharusnya. Bahwa di dunia yang semakin transparan ini, di mana semua data bisa diurai, semua misteri punya halaman Wikipedia, semua pertanyaan punya jawaban Google, masih ada satu buku yang tidak bisa kita baca. Satu pesan dari 6 abad lalu yang tidak pernah dimaksudkan untuk kita pahami. Atau, mungkin, tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sama sekali. Yang jelas, ada 600 tahun, dan tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena dunia ini masih menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang siap kita hadapi.